Apa sih? Kalau dibaptis itu berarti sudah menerima Yesus. Nah Maksudnya itu kalau itu. menerima percaya kan? Iyalah, percaya Nah masa kalau enggak? percaya hidup kekal kan? Iyalah, itu kalau sudah Gas mati. baptis 4 hari dicelup. Lo kok mati sih, hidup kekal kok mati? Bisa harus 3 hari dicelup. Nah, kan emang kenapa? Emang kamu pernah lihat nggak Yesus dibaptis langsung selama 3 hari? Enggak lah. Lah itu dibaptis Em- di perut bumi. Sah, langsung empat naik lagi hari 3 hari. 4 hari dicelup, begitu dinaikkan jadi tape. Bang Suma nambah-nambah lagi Bang Suma. Diangkat. Bang Diangkat Suma makan apa? dulu lah Bang. Diangkat meluber, meluber dia kan belum wala. Ini bubuk. Ayolah kawanku, kawanku. Gue tuh ketika Kristen selalu berbicara takjub gue tuh kalau Kristen tuh, wah saya sembuh atau enggak saya melihat Tuhan, saya dibawa ke sorga gitu. Tapi gue belum pernah melihat ada orang melakukan mujizatnya tuh ketika pembaptisan gitu. Harus ada Nah, cerita yang itu seperti itu. kalau kayak gitu nggak ada Bang. Ah Yang sayang ada cuma sekali. dibaptis saja. Kalau hanya sampai 3 hari 4 hari itu udah konyol Bang. Lo Nggak kok ada orang baptis konyol? sampai. Iya Orang Bang. percaya loh, tanda-tanda orang percaya. Tanda-tanda orang percaya itu dibaptis aja, bukan selama 3 hari. Jadi berapa lama? Itu, Bang. 2 hari, Nggak sampai begitu Bang. Cuman dicelup di dalam air lalu keluar itu udah. 1,5 jam. Itu dibaptis baru masa 1,5 jam nggak sampai lah Terus Bang. apanya yang bersih kalau dibaptis cuma cemplung dong? Apanya yang bersih? Hatinya kalau udah Itu dibaptis make ya up, pasti dia akan make up masih mempercayai. nempel itu kalau cuma dicelup segitu. 4 hari make up baru lepas. Ya, itu bukan mandi Hayo. Bang. Kalau baptis bukan dimandiin Bang. Lah Itu bukan mandi, dibaptis. tapi seenggaknya biarkan air bekerja gitu. Biarkan Tuhan Apalagi bekerja di ini. dalamnya. Apalagi Abang make udah upnya mandi. ini, make upnya Mikana itu kan pakai oli campur. Wah apa tuh? iya, lepas sampai Alteco. kulit-kulitnya Gurunda. Ah. Bluk gitu Lem apa jatuhnya. apa gitu. Wah, Cat wah apa ini dia tok. pakai? Oh itu Pilok. kalau yang Apa? Apian, apian. Apian, iya. Heeh. Mikana kan pakai cat apian itu. Iya loh. Mikana kalau makeup bukan pakai apa ya? Dia pakai kuah semen Gurunda. Fuk 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 gitu dia. Makanya baru tahu cocok aku. itu Bulu mata dibaptis. anti badai lagi. Bulu mata anti sinyal. Anti badai. Setuju. Anti sinyal. Itu bulu mata Pak Tony Mikana naik ya. Pak Tony. Kalau kita main HP di bawah bulu mata Mikana itu sinyal merah loh, susah. Gede banget itu bulu matanya. Kotak. Iya, pas tidak pakai jilbab mukanya kayak sekupang. Kupang apaan? Kupang. Kayak skopang. Skopang. Ya ini di 11 Itu do. dibaptis dengan api loh. Wih, Nah, itu. Ayo yang Nggak agama pakai Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan typing di bawah agamanya. Kristen. Coba gua kalau misalnya nggak gitu coba deh. Bisa nggak baptis itu disemprot? Bisa nggak? Mana bisa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pot gitu. Nggak boleh. Kayak ya? disembur kalau bisa nggak itu- disembur? Puh, disembur. gitu boleh. Nggak bisa. kayak Kalau Kan ada percik. Percikan ada percik, percik Aldo. itu loh bang, percik itu tangan kita masukin terus dicek gitu loh. Ah, Percik. itu. Disembur nggak boleh. Ah, Nggak disemprot boleh. boleh. Disiram. Enggak. Lagian kalau Protestan dia bukan dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus, perlu gak ada. Putra Kasih Roh ahli. Kudusnya gak ada. Dalam nama Bapa aja. Harus nyebut nama Yesusnya gitu. Ah, sayang banget loh, Dok. Pak Tony naik. Gua kira baptis itu spesial. Mana ada spesial apa? Lah itu Ya, kalau pas Bunda Esti dicelup langsung dapat rice cooker. Sah rice cooker 2. Bukan langsung dari dapat rice mandi. cooker, tapi rice cookerku kelihatan. Oh iya bener rice cookernya kelihatan. Makanya ditutupi pakai tangan ya kan, karena gak pede. Pakai baju putih pula kan kelihatan itu tubuhnya kan. Oh. Naik ke atas gitu menggigil. Naik ke atas bukan menggigil dari kolam, tapi menutupin kelihatan gitu. Ah. Kan baju Tembaknya basah. putih. Wih, Udah dapat hidayahnya pas baptis. Dapat hidayah mau. nah itu dia gimana mau dapat hidayah kalau dibaptisnya cuma berapa sedetik aja belum gitu. Belum sempat mikir udah naik palanya. Jadi benih. Harusnya minimal 2 jam ya atau 4 hari ya. 4 hari Gurunda gitu, 4 hari. Jadi 5 kalau dia menit mau pun naik nggak ditahan ada. gitu.
Kalau 5 kayak menit gitu aja. udah mati bang. 5 menit pun gak ada. Dia nggak, ini gue yang gue kesebel kenapa dia nggak percaya mujizat Yesus ya? Iya. Bukankah kami telah Aku percaya. bermujizat demi namamu? Itu nabi-nabi palsu aja. Ya kayak gitu. Jadi, Itu bibelmu nabi-nabi palsu. jadi yang mengobati itu, jadi yang mengobati Iyalah. itu banyak yang mengobati orang pasien. Siapa itu? Ya yang sebut nama, yang memakai nama Tuhan ya itu pasti orang yang berseru-berseru kepada Allah, menekan mujizat begitu kan, itu nabi-nabi palsu. Agama Kristen aja naik typing di bawah Masa sih agamanya. nabi palsu kayak siapa itu? Pendeta Andi siapa tuh? Siapa? Andi Simangusong. Andi Selebes. Ah iya. Oh. Kalau itu ya memang Andi Simon. Roh Kudus iya. bekerja. Ah tuh, Roh Kudus bisa bekerja tuh. Mau dia Bisa kerja Roh bekerja. Kudus. Kenapa pas dibaptis gak mau kerja dia? Baptis itu rendam Ya. loh. Memang harus direndam. Baptis itu rendam. Iya harus direndam. Tapi Terus bukan kenapa cuma dicelup? ya kalau dicelup kan nggak semua badan kena air kan. Ya, yang harusnya rendam. Semua kena. Kalau dicelup gak semua badan kena air. Semua kena kan kau di dalam kolam dicelup. Allahu Akbar. Kelihatan banget lu gak pernah baptis. Ngaku-ngaku mau baptis orang. Ya kan Lu gimana sih lu dagang belum pernah? Katanya pula nggak semua badan kena. Kan kau di dalam kolam renang dibaptis, udah. Hah? Terus kepala kau dipegang terus dicelupin. Habis kau didoain kepala kau dicelupin terus naik. Nggak nyampe 5 menit. Nggak semua badan kena. Ih kelihatan banget lu. Nggak tahu baptis. Beda. Dinda Kores, Yes. Mungkin aja. itu kan ada perintah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya dibaptis. Nah, ini anak sudah pernah beritakan Injil ke ini nggak? Ke kucing. Ah, lu udah pernah baptis ini belum? Merak pernah nggak lu baptis merak? Atau nggak burung Baptis onta? kucing. Sama kucing ya? Gimana tuh caranya tuh? Kalau baptis yang kayak gitu belum pernah. Tapi kalau Nggak seru nih. Iya, kan perintahnya baptislah. Baptislah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang Nyamuk. percaya baptis. Nah, kamu sudah pernah membaptis kucing? kalau kucing belum bang. Babi, Masa kucing juga. babi Kalau udah. Babi belum. Babi. Babi belum. Jadi apa yang pernah? Ya ini rencana mau pertama mau baptis Bang Suma, Bongga sama ini rencana mau baptis dia ini. Lu ngebungkukin gurunda aja lu patah tangan, apalagi sampai nyemplung ke air gurundanya. Lu megang leher gurunda, tangan lu pisah, Bre. Tangan lu pisah. Ini Atau kamu aja yang kubaptis pakai ini. Pakai Pakai apa, apa? Bang? Keluaran 29. Nomor 12. Tahu campur air. Baptis pakai keluaran. Iya. Kotoran sapinya ku rendam pakai air kau masuk di situ. Nah itu Ah itu nggak bisa bang. nggak bisa ya Masa kalau baptis pakai Lah, kayak gitu. itu adalah korban penebus dosa itu. Itu bukan korban bang. Keluaran Soalnya yang 29 nomor dibaptis 14. itu maksudnya dibaptis nih bang. Itu Nih, di- Matius 3, dengarkan. Matius 3 nomor 14, nomor 11, dengarkan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Yesus yang datang nanti, ya, yang datang daripada aku, itu akan membaptis kamu dengan api. api. Gimana itu? Kamu udah siap? Bulu anis mau dibakar api sama Yesus? Bulu alis. itu bang. Udah siap? Kalau memang ada Nah, baptis ini- dengan api, berarti orangnya bisa terbakar bang. Kalau ada baptis Nah, kayak gitu. ini dalilnya Matius 3 nomor 11. Dengarkan kubacakan ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Yesus akan datang membaptis kamu dengan api. Nah, bagaimana bulu anusmu itu nanti terbakar api? Maksudnya kan itu kan ada lanjutan kan bang. Kan masa di setengah-setengah. Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Mungkin ada lanjutannya dan kamu akan diselamatkan dengan disiram apa? Apar.
Enggak ada tulisan kayak gitu, Bang. Ada apar. Bang coba ngadi makan dulu, Bang, biar Ini jangan ini kena bodrek. dalilnya nih, ini dalilnya nih. Matius 3 nomor 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Yesus akan datang membaptis kamu dengan api. Kan kalau baptis Api dan air apa orang itu? direndam. Dengar, kalau orang baptis air kan direndam di air. Nah, kalau orang dibaptis api dibakar pakai api. Saya tidak bisa bayangkan kalau alismu itu habis dibakar sama api. Alismu habis dibakar sama api. Kayak mana mukanya? Iya loh. Lu kayak Mukamu kayak itu kayak telur. nanti lu kayak Oni si manis jembatan Ancol. Oji itu. Oji ya? Oh Oji iya. Saputra. Lukas 3 nomor 16. Yesus akan datang membaptis kamu dengan api. Mana itu? Dan memang di dalam kitab, dengar. Yesus memang nanti datang lengkap dengan apa? Dengan api Yesus itu datang. Siap untuk membaptis kamu. Kubacakan ayatnya ya, kubacakan ayatnya samamu. Ini. Ibrani 12:29. Sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus datang dari surga, menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Yesus berada di dalam api yang menyala-nyala. Matius 3 nomor 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Yesus akan datang kemudian yang berkuasa kepadamu, yang aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis kamu dengan api. Markus 9 nomor 49. Karena setiap orang Kristen akan digarami dengan api. 1 Petrus 1 nomor 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemudian dan kehormatan dari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayo, Yesus menyatakan dirinya dalam api yang menyala-nyala, dan kamu juga akan dimurnikan di dalam api, dan kamu dibaptis dalam api. Kayak mana ceritanya itu? Nah, terus di dalam surgamu itu ada api. Di dalam 2 Tesalonika 1 nomor 7 yang tadi saya bacakan. 2 Samuel 22 nomor 9. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar dari matanya. Gimana itu? Mazmur 29 nomor 7. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Daniel 7 nomor 9. Sementara itu aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Gimana itu? Ulangan 4:24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Gimana itu? Ibrani 12:29. Sebab Tuhan Elohim adalah api yang menghanguskan. Wahyu 12 nomor 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikat yang berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Kayak mana ini? Surgamu kayak begini. Tuhanmu api, dia membaptis dengan api, dia duduk di atas api, dia keluar dari api. Roda-roda kursinya juga api, keluar dari matanya api, keluar dari hidungnya juga api, keluar dari mulutnya juga api. Kamu juga akan dibaptis dengan api. Ini gerunda ada yang ngasih gerunda. Keluaran 14:24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api. Tuhan lu di dalam tiang api loh. Tiang berapi ada Tuhan dalamnya loh. Enggak lah, Bang. Nah, dalam kita nggak tulis seperti gitu, tapi Aldo nanti akan dibaptis dengan api. Bang Suma makan dulu, Bang. Makan dulu, Bang Suma. Keluaran 14:24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api memandang kepada tentara orang Mesir. Ayo lo. Tuhan lu dalam silinder, itu silindernya berapi. Gimana tuh? Allah. Waktu di zaman itu. Ngapain Tuhan lu bisa kejebak dalam tiang gitu, Bre? Kenapa Ki? Ahi Tony, tembakaunya habis semua kebakar Ahi.
Nggak, ini kok ada Jadi- Tuhan dalam tiang jadi- itu gimana, Bre? Jadi harusnya ini teman-teman Kristen, harusnya kalau mati jangan pakai baju apa, jangan pakai baju jas. Kamu pakai anti api, pakai pakaian dari baja. Tapi gimana juga kalau baja dibakar, kau kepanasan juga di dalam. Atau enggak, Guruna, atau enggak ikutin Tuhannya, cari tiang masuk ke dalam gitu loh. Atau begini, solusinya gini. Kamu beli freezer, kalau kau mati kau masuk di freezer aja biar dingin. Jadi kau digali masuk kubur, kabelnya disambung ke atas. Begitu PLN mati, mampuslah kau di dalam. Ada parah ini agama Ngaco, nani Bang, aja. cuma. Iya, ini apa ini? Ini fakta Ngaco ini. itu. Ini dalil yang kita Bukan bacakan, fakta. dalil. Ini dalil ini. Ini dalil. Seperti itu, Bang. 2 Samuel 22 nomor 9. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala Itu keluar nggak ada daripada. kayak gitu, Bang. Waduh. 2 Samuel 22 nomor 9. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga dengan nyala api. Dia di dalam api yang menyala-nyala. 2 Tesalonika 1 Nggak ada nomor kayak 7. gitu. Semua di bawah baca ya. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Yesus di dalam api yang menyala-nyala. Katanya di surga, tapi kok malah di dalam api. Mana ini? Hei. 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 Nggak ada seperti Kenapa itu, kayak Bang. Ada. Ada. Di Waduh, ini mesti open cam gua nih, aduh. Iya, coba tampilkan 2 Samuel 22 nomor 7 nomor 9. Yang mana, Guruna? Yang 2 mana yang Samuel mau dulu. dibuka? Ini aku udah yang 2 Timotius. 2 apa Tesalonika. Iya, 1:7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Di sorga ada api. Bukan cuma di surga ada api. Ternyata Tuhannya Kristen di dalam api yang bernyala-nyala. Oh iya. Kasian sekali Yesus. Coba baca dari ayat di- pertama, Bang. Udahlah di Mana? dunia Dari mana? dia terkutuk. Kejadian 1. Masuk Dari di Kejadian surga 1 juga. kita Dia baca. di dalam api. Enggak. Maksudnya naik ke ayat pertama. Apa? Tidak ada es balok di ayat kedua. Dari Percuma. Tidak ada kulkas, tidak ada AC. Bang. Percuma aja. Iya. Percuma. Silwanus, Timotius. Tidak ada AC di situ, nggak ada pendingin, Kepada nggak ada percuma. Jemaat orang-orang yang Tesalonika di dalam Kita Allah doakan Bapa aja. kita, di dalam Tuhan Doakan Yesus supaya Kristus. di surganya Kristen ada pemadam kebakaran. Ada apar. Aku mau baca sampai habis, sampai ke ayat yang tadi. Yesus di surga, Biar aku tapi Waduh. ternyata di tengah-tengah Makanya api yang baca dari bagian menyala-nyala. ayat Ya itu, percuma. Bang. Paham juga, Bang, kita. Tunggu. Ya udah nih. Yesus kami sudah ada di surga. Dia adalah penyelamat Sekarang kami. bisa datang ke sana, Bang. Tapi ternyata dia ada di dalam api yang menyala-nyala. Bilang, Yesus ada di surga. Menghina Rasulullah ada di bawah tanah katanya. Nabi Muhammadmu ada di bawah tanah. Tuhanmu ada di surga tapi di dalam api. Bang. Ini baca, Bang. Biar aku Ya. paham. Dari ayat Ya udah. Aduh, parah. Kenapa mau menangis juga kayak aku? Enggak nangis lah, Bang. Yang aku Ya tapi nangis itu Tuhanmu di kenapa? dalam api masa kau Abang enggak di- nangis? Tuhan enggak Kamu bangga? di dalam api, Bang. Tuhan ada di Lah, dalam Tuhan itu kan dalil. dalam api. Itu dalilnya tadi. Hah. Iya, Dan dalam dia surga di dalam- ada api. Apinya ada Tuhan lu gitu loh. Enggak ada api. Di surga enggak Itu ada api. dalilnya. Ini apa Itu dalilnya. dong?
Abang baca dari ayat yang keberapa tadi Loh, tuh? ngapain kau pakai 7. data? Ayat ke-7. Ayat Nah, sebelumnya abang baca kalau dari nyata ayat di situ. pertama. Abang baca dari ayat pertama sampai ayat ke-7 coba biar aku Oh. paham. Kalau abang Dari baca Paulus, ayat Silwanus, ke-7, Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pasti lu bingung nih gue bacain semua. ayat kedua, Kasih ayat kedua. karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Oh, dipisahin ya. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Loh, kok nggak kepada Yesus? Karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu. Kepada saudara-saudara atau jemaat ya. di Tesalonika itu dia Iya, dia menyampaikan. menyampaikan. Nah, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang akan lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah dan yang kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Oh, kerajaan Allah tuh bikin menderita ya? Dengar kan itu baca lagi itu Oh, ini memang bagus adil nih, bagi dapat Allah. gua dalil nih, keren. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan Nah, untuk itu memberikan orang yang kelegaan. Iya, dan sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Nah, berarti dia menyampaikan isi dari itu, dia menyampaikan bahwa yang orang-orang yang ditindas dari Tuhan membawa api kepada orang-orang yang seperti itu, Bang. Waduh, kamu Takia Korintus, bukan membawa api. Tuhan lu di dalam api. Enggak. Dia Enggak, keluar katanya. keadilannya dengan Ya udah lu bikin kita versi lu lah. dia nyatakan keadilan. Tuhan Jadi baca dari awal bukan dari yang ketujuh. Kalau dari ketujuh kan itu singgung, Bang. Orang pada percaya Tuhan di dalam api. aku nangis. Kalau nangis berarti abang Tuhan akan ngadi-ngadi kalian ini ya. Ya udah, kalau ini gimana kalau ini? Kalau ini Keluaran 14:24 ini gimana nih? Yang Dan mana? pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Itu ngapain Tuhan tuh dalam tiang api? Kenapa bisa? Jaga-jaga, Kenapa bisa nongol di situ gitu loh? jaga-jaga dia. Dari luasnya alam semesta, kenapa dia nongolnya di dalam tiang? Kenapa? Jaga-jaga. Tiangnya kebakar Masuk lagi. dari ayat itu. Abang baca dari yang pertama. Oke. Waduh, ini 24 bre, jauh banget ini. Orang Oh, itu jauh. bangun, katanya siapa yang nangis. Ya itu, Gurunda nangis, sedih. Lihat tuanya Kristen kok. Gurunda kejebak api. jangan nangis lah, aku masih hidup. Ah, bre, lu baca sendiri aja bre lah, panjang banget ini. Pegel rahang. Masa nggak punya biblos cetak? Punya. Sudahlah dia di dunia Pegang. dipanggil AO. Bagaimana, Bang? Mati dia di dalam api pula dia. Tobat, Bang Suman. Tobat terus. Sudahlah dia dipantai, disalib di dunia, terkutuk, masuk di surga, dipanggil AO lagi, AO. Mati di surga, masuk di dalam, dia di dalam api. Bang Suman ini, Bang. Dimut dah Bang Suman ini. Masih mau aku datang besok, Gurunda disuruh jangan di-mute suka katanya. menghina. Gurunda Jangan suka disuruh di menghina mute, Gurunda. Islam itu. Nah, inilah akibatnya kalau kalian suka mengolok-olok. Ngolok-ngolok mau baptis orang lah. Oh, kau mau baptis apa? Supaya saya menuhankan manusia yang di dalam api gitu. Enggak lah, Bang. Aku mau baptis Bang supaya tobat. Kamu baptis saya bertobat supaya menuhankan makhluk yang ada di dalam api gitu. Bukan makhluk dalam api, tapi makhluk. Itu bukan makhluk, tapi dia Tapi- Tuhan. Tuhan di dalam api. Ladalah. Nangis lagi Gurunda kalau kayak gini. Tuhan dalam api. Setahu saya di Islam yang di dalam api itu kafir.
Ternyata di Kristen Tuhannya yang ada di dalam api. Tisu sini tisu. Turut prihatin Aldo, belum lagi dia terkutuk juga loh Tuhanmu loh, terkutuk. Rasulullah dihina. Tuhanku ada di surga, nabimu di bawah tanah dimakan cacing. Ternyata Tuhannya di surga tapi dalam api. Aduh, Bang Suma udah ngaco. Bang Suma udah nggak paham lagi. Pengajaran dari Hong Kong Panggil itu. Bom ke sini, panggil Bom. Kok panas kau Aldo? Panggil Kok Bom panas ke kau? sini. Kasihan kali itu tuannya Bom dalam api. Bang Suma ini 2 Samuel 22 nomor 9, coba kau lihat itu. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Naga. Ini apa? Kalau naga cuma dari mulut, ini keluar dari badannya, api. Bara api keluar dari badannya. Ini apa ini? Ini Setan. apa ini? Abang Ini kalau baca dari- bukan setan, kalau setan cuma giginya yang merah. Ini api semua ini. Bang Ini Suma nih, baca apa dari ya? awal biar kita Selalu tahu. dari awal, seakan-akan kalau di awal itu dia pakai konde, pakai apa ini? Ngapain kok mau bodoh-bodohi orang? Baca Saya dari nggak awal, bodoh-bodohin, biar baca dari tahu samping, penjelasan. baca dari kiri, baca dari kanan, baca dari Kalau bawah. baca dari- Ngapain? Kalau bacanya langgar-langgar Bang. Oh iya kayak kau Dan nyampe orang akan Tadi berpikir dibacakan 1 Tesalonika 1 nomor 7 itu apa? Kau suruh baca dari nomor 1. Ada kau dapat kulkas di situ? Ada freezer di situ? Ada apar? Ada pemadam kebakaran? Enggak ada kan? Ujung-ujungnya Yesus kebakar dalam api menyala kan? Aduh mau enggak itu, enggak. Masa Yesus kebakar? Enggak apa loh, dalilmu sudah kayak begitu, mau kayak mana lagi? Kau mau rubah lagi? Mau revisi lagi? Itu bukan dalil, Bang. Bukan dalil, lalu apa? Iya, itu Mantra. yang pernyataan Paulus di jemaat di Tesalonika. Udahlah, kau nangis aja dulu, nangis. Tuhanmu begitu keadaannya, masa kau udah sedih? Bang, Aduh. dulu makan dulu, Bang. itu Renita, ada Renita. Sekarang kau masih mau baptis saya? Masih mau? Masih lah, Bang. Untuk apa? Untuk apa kau baptis saya? Biar tobat. Besok Tobat lah, kalau- supaya saya nyembah manusia yang ada di dalam api. Enggak lah, Bang. Hah? Masa manusia Kayak di film dalam kartun. hati? Film kartun lagi kok sampai di sana. Renita, selamat malam. Malam. Kristen apa Muslim, Mbak? Ateis dia ateis. Oh, ateis. Oh. Hah? Salah- Atestis. Salah komal berarti. Dia tapi dia itu bang, dia mau belajar Islam dia bang. Oh, alhamdulillah. Dia tiap hari juga ke sini tapi dia masuknya selalu tengah malam. Di KTP apa, Ren? Dulu. Dulunya Kristen bang. Oh, gitu. Mm-mm. Diapain Yesus kok sampai pindah gitu? Nggak ada, nggak kamu percaya jangan aja, udah lama gitu. Renita percaya Yesus, nah Renita itu bahagia. Ada orang percaya Tuhan di dalam api, woi. Percaya Diajarin Yesus. orang percaya kepada Maksa Tuhan dalam kali api. kau. Jangan dengar Bang Suma. Katanya ngaco dulu. Jangan dengar Bang Juba katanya. Ada aja. Turunin aja di sana. Renita tuh mulai cerdas, kagak menuankan anak orang. Renita, Yesus itu adalah Tuhan dan juru Api. Ingat Renita. Waduh. Adalah Tuhan dalam api. Waduh. Enggak sih. Beneran serius nih. Serius. Sales. Ayo, beli. 3.000. Ada Tuhan di dalam api. Misionaris jadi. Kamu diperintahkan digaji berapa kalau bisa mengkristenkan orang? Ayo, Kok dari komisinya tadi berapa? mau dari tadi mau baptis orang. Kalau saya mengkristenkan orang itu tidak ada, tapi kalau mau dibaptis biar tobat aja. Soalnya
Mau Kita tobat harus untuk maju ke apa? ajaran yang Kenapa benar. tobat ribet banget mesti Mana? baptis sih, gue bingung. Mana ada ajaran benar Tuhan di dalam api? Ngadi-ngadi. Tuhan di dalam api nggak ada. Apa bilang? Lah tadi itu apa? Apa tadi itu dalilnya? Dalilnya itu dia berkata kepada orang yang menindas. Hmm, Nah, dia gitu. menindas. Terus dalam Orang yang kuasanya menindas. di dalam Dalam api yang kuasanya dia bernyala-nyala. akan datang orang yang menindas di dalam api yang nyala-nyala. Munir Dia akan noise, Munir bertanya. noise. Gitu. Kehadiran dengan api yang bernyala-nyala gitu maksud ayat itu, Bang. Adalah suka-suka kaulah. Mengutus kamulah suka-sukamu lah. Nggak perlu peduli lagi kita. Nah, Renita, kenapa udah gak percaya Yesus sih, Renita? Kenapa bang? Iya kan sekarang ateis. Kok kenapa nggak percaya Yesus lagi? Kenapa? Nggak percaya aja karena mungkin dulunya saya kan punya ada masa lalu yang sangat inilah gitu, sangat sakit gitu kan. Jadi saya marah tuh sama Tuhan tuh Pak. Saya marah, cuma saya udah nggak pernah ke gereja, nggak pernah. Pokoknya udah lama banget lah itu. Tapi sekarang saya pengen belajar gitu kan. Karena saya sering masuk di Komal ini dengan Bang Juma sama Bang Kores gitu. Sudah ada sebulan nih lah gitu kan. Bang Juma kan sering tuh ceramah gitu kan. Itu kayaknya kayak sedih gitu kan. Terus beberapa hari yang lalu Bang Kores pernah bilang sama ada orang Kristen satu kan dia nanya tuh katanya Tuhan itu di mana sebesar apa gitu. Terus Bang Kores kan ada bilang tuh kamu pernah nggak bisa nggak melihat bumi gitu kan? Nggak bisa. Kamu bisa nggak lihat Amerika gitu kan? Nggak bisa. Tapi ada kan kayak gitu. Jadi saya tuh mikir gitu kan. Kayaknya itu benar gitu kan. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. dari situ saya mikir malam sampai saya nanya sama teman gitu kan. Sampai saya nangis gitu kan. Ya juga ya kita mana mungkin bisa melihat Allah gitu kan. Allah Jadi saya Akbar. tersentuh gitu kan Bang, saya pengen mualaf gitu kan. Masya Allah. Saya cuma pengen nanya sama Bang Juma. Iya, gimana Saya saudara? cuma ingin gimana ya bilangnya itu nggak bisa bilang. Cuman ingin apa ya? Ingin dituntun sedikit aja gitu kan. Dari seperti apa Tuhan itu gitu. Di Islam itu gitu kan. Saya sebenarnya udah mungkin waktu dekat ini saya mau mualaf gitu, mau masuk Islam gitu. Subhanallah. Masya Allah. Kalau bisa segerakan aja gitu abang. Tidak bisa gitu. Biar dulu dijelaskan oleh Gurunda. Pencerah. Pingin maksudnya biar lebih apa gitu ya Bang ya. Lebih biar apa gitu ya. Aku nggak bisa ngomong lah, tapi yang jelasnya aku tuh pengen bermantap gitulah untuk ini gitu. Iya, Beri pencerahan Iya. sedikit gitu. Karena Bang Juma kan walaupun kadang keras dia tuh mudah dipahami apanya itu gitu kan. Masya Allah. Jadi gini Ukti, kita ada dari sesuatu yang tidak ada itu udah pasti tuh. Udah pasti kita ini adalah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan kita? Untuk apa kita ada? Dan mau kemana kita pergi kan gitu, pasti itu pasti. Artinya seorang ateis pun mau lari kemanapun pasti pada prinsipnya sebagai manusia pasti ada dimensi ketuhanan di dalamnya. Apa itu dimensi ketuhanan yang ada pada diri makhluk? Dimensi ketidakberdayaan kemudian menggapai sesuatu yang di luar daripada dirinya. Contoh, rasa lapar. Manusia itu terkadang besar mulut, sombong, angkuh, tapi tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu mengalahkan rasa lapar itu.
apalagi rasa ngantuk. Manusia itu terjaga dengan gagah beraninya, dan kayak kita ini ya. Tapi ada masa di mana kita itu tidak mampu merasa bertahan untuk melawan rasa ngantuk. Nah, dengan demikian ada titik di mana kita tidak akan pernah bisa menahan kematian itu pasti datang. Pada saat bumi ini sudah tidak mau dipijak oleh kita, saat itu jugalah kita harus pergi meninggalkan bumi ini. Kemana kita pergi setelahnya? Apa yang terjadi setelah kehidupan? Kemana kita akan? Apakah kita akan berada pada ketiadaan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita ini ada untuk selamanya ada. Kenapa demikian? Karena setiap yang kita lakukan di atas muka bumi ini pasti ada pertanggungjawabannya. Kepada siapa kita harus bertanggung jawab? Tentu kepada yang mengadakan kita. Jadi keberadaan kita di atas muka bumi ini pasti ada tujuannya. Siapa yang menciptakan kita dan apa tujuannya kita diciptakan? Nah, kalau kita mengatakan, oh kita diciptakan hanya untuk diselamatkan, berarti kalau Tuhan, kalau pencipta kita itu mau menyelamatkan kita dengan cara sukarela, maka Tuhan tidak akan menciptakan kejahatan, tidak menciptakan kelaparan, tidak menciptakan rasa ngantuk. Tapi yang dicipta adalah sesuatu yang mengenakkan kehidupan manusia saja. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita ini manusia yang kompleks. Makhluk manusia itu kompleks dia. Dalam fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna makhluk manusia itu dicipta. Ada rasa, ada karsa, ada karya, apalagi ada cipta, ada ide, ada gagasan. Itulah manusia itu. Sehingga pola yang harus dibangun di sini adalah apa sih tujuannya kita itu dicipta dalam bentuk sempurna seperti ini? Apakah hanya makan, minum, mengantarkan hari demi hari, habis itu mati, hilang? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Apa buktinya? Ini sering saya bawakan analogi. Apa buktinya? Antara Sambo dan siapa yang dibunuh itu? Yosua. Satu dibunuh, satu membunuh. Sambo mati. Itu pasti mati. Apakah yang dibunuh dan yang membunuh itu selesai begitu aja? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti ada kelanjutan dari kehidupan ini. Nah, itulah yang disebut akhirat. Dan pada masa itulah kemudian kita akan mengetahui dan akan melihat pencipta kita. Yang selama ini samar-samar, pada saat di hari yang kekal, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi keterbatasan kehidupan, disitulah kita akan melihat pencipta kita. Nah, pencipta itu besar. Karena pencipta itu bukan makhluk. Dan kita tidak akan mungkin dengan keterbatasan kita ini melihat hakikat daripada pencipta kita. Nggak mungkin. Lalu bagaimana kita bisa mendeteksi keberadaan Tuhan? Dengan cara beribadah. Kita bisa terkonek kepada yang menciptakan kita dengan cara apa? Dengan beribadah. Hanya dengan cara itu. Karena Tuhan adalah dimensi yang telah menciptakan, maka yang diciptakan ini harus menyandarkan dirinya kepada yang telah menciptakan itu. Contoh nih, kita menyayangi suami, kita menyayangi anak, kita menyayangi saudara, kita menyayangi kedua orang tua. Tapi ketika kita diantar ke alam kubur, tidak ada satupun di antara orang yang kita cintai itu yang bersedia masuk ke liang lahat bersama dengan kita. Lalu kita butuh siapa pada saat itu? Butuh Tuhan. Kalau begitu kita harus mencari. Kemana hendak Tuhan ini ku cari? Mencari wujudnya nggak mungkin. Mencari zatnya nggak mungkin. Maka yang kita cari adalah kehendak-kehendaknya. Pencipta langit dan bumi itu tertera di mana kehendaknya. Nah, maka orang yang sehat akan mencari buku panduan yang berkaitan dengan pencipta. Yang berkaitan dengan kemudian keberadaan dan asalnya dia datang ke atas muka bumi. Maka muncullah di benak kita sebagai makhluk beragama, apalagi saudari saya ini pernah menjadi seorang Kristen, maka muncullah buku-buku yang kemudian menjadi panduan untuk mengenal Tuhan.
Ada gospel, ada Bible, ada perjanjian lama, ada ini, ada itu, ada Al-Quran. Pelajari di antara semua petunjuk-petunjuk ini. Di mana kira-kira kitab, di mana kita bisa menemukan dimensi bertuhan dan dimensi berhamba yang terkoneksi akal dan kalbu. Itu di mana kita bisa temukan itu. Pada saat kemudian kita menyeru pada hakikat itu mendengarkan. Contoh nih ya, kita masuk ke dalam kamar. Kita masuk dalam kamar yang gelap, tinggal kita sendiri. Kita kunci dari dalam. Habis itu kita menyeru, wahai, misalnya ya ini contoh ya, wahai Yesus Tuanku. Kira-kira Yesus dengar nggak? Enggak. Apalagi yang kita sebut Tuhan, misalnya, wahai si A Tuhanku. Mendengar nggak? Tidak dengar. Tapi siapapun yang kita seru di sana, mau Yesus, mau anak, mau Theos, mau ini, mau itu, yang namanya pencipta pasti dengar. Mau kita seru Yesus, mau kita seru Kores, mau kita seru Yohanes, mau kita seru siapapun, mereka yang kita sebut-sebut ini tidak akan pernah mendengarkan. Kenapa? Tatarannya makhluk. Tapi yang menciptakan kita melihat, oh hambaku lagi memuji Tuhannya, lagi memuji sembahannya. Itu Maha Pencipta itu begitu, karena dia maha melihat, maha mengetahui. Tapi umat Islam gimana? Begitu dia masuk ke kamar, dikunci kamar itu, setelah dia bersuci, tangannya dicuci, kakinya dicuci, wajahnya dibersihkan, mengambil sejadah, lalu kemudian menghadapkan hatinya kepada Pencipta, lalu teriak, wahai Engkau yang maha besar, Allahu Akbar. Coba, kira-kira nyambung tidak kepada yang menciptakan? Nyambung. Karena yang kita panggil adalah hakikat yang maha besar. Wahai Engkau yang maha besar. Connect. Tapi kalau yang dipanggil, wahai Yesus, ya dipanggil anak orang, anak Maria. Wahai Buddha, yang dipanggil patung dipanggil. Wahai Engkau, pohon yang dipanggil. Tapi ketika Allahu Akbar, wahai Engkau yang maha besar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau, Tuhan pencipta semesta alam. Kira-kira pencipta kita dengar nggak? Dengar. Dengar. Berarti kaidah untuk terkoneksi dengan pencipta kita ada di dalam Islam. Ar-Rahmanir-Rahim. Wahai Engkau yang maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang. Maliki yaumiddin. Yang menguasai kehidupan setelah alam semesta ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku memohon, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Kira-kira pencipta kita tahu enggak itu? Tahu. Tapi kalau ada makhluknya, hambanya, wahai Engkau si ini, wahai Engkau berikanlah aku makan hari ini. Yang menciptakan geleng-geleng kepala. Lu, gue kasih otak, gue kasih kitab suci, diutus padamu beberapa nabi, rasul. Kok kamu nggak bisa menyembah kepada yang menciptakanmu sih? Hanya gara-gara dia membangkitkan orang mati, hanya gara-gara dia membuat orang buta. Aku ini menjaga alam semesta. Aku yang menciptakanmu. Ya udahlah kalau begitu. Tugasku udah selesai. Udah ku kasih kitab suci, udah ku kasih akal, udah ku ciptakan kau, udah ku buat kau sempurna daripada makhluk-makhluk lainnya. Tapi kau tetap aja kafir, kufur terhadapku, maka engkau akan masuk ke dalam neraka yang kusiapkan untuk orang-orang yang ingkar terhadapku. Hanya di Islam itu koneksinya itu jelas. Kenapa? Kalau di tempat lain ibadah minggu tidak ada perintah dari Tuhan. Menyembah si ini tidak ada perintah dari Tuhan. Itu jelas itu. Tapi kalau di Islam, apa yang dilakukan umat Islam? Semua ada di dalam kitab sucinya. Mulai dia bangun sampai dia tertidur kembali, sampai dia bangun kembali. Semua buku panduannya ada. Ingat, saudariku, ingat. Di dalam sebuah rumah tangga, tatarannya kecil. Kalau tidak ada aturan, maka rumah tangga itu hancur. Semakin banyak aturan di dalam rumah tangga itu, maka tatanan kehidupan, pola kehidupan di dalam rumah tangga itu pasti semakin baik. Ini sketsa, ini skala kecil. Dalam suatu lingkungan bermasyarakat,
Kalau di dalam masyarakat itu tidak ada aturan, maka masyarakat itu akan kacau balau. Perkelahian, pertengkaran, sikut kiri kanan akan terjadi di mana-mana. Itu skala kecil. Kalau sebuah negara tidak punya pemerintahan, tidak punya aturan main, maka percaya sama saya, negara itu akan hancur berantakan. Alam semesta ini bagaimana? Apakah harus buku panduannya ada? Ada. Harus. Kalau dalam rumah tangga aja yang skala kecilnya, ayah ibu menginginkan keselamatan bagi anak-anaknya sehingga mereka membuat aturan, maka bagaimana dengan dia hakikat yang menciptakan makhluknya? Apakah dia biarkan sendiri? Apakah dia biarkan menjadi yatim? Tidak. Pencipta kita membuat aturan baku yang kemudian menjadi koridor untuk menuju kepada keselamatan. Apa itu? Kitab suci. Tidak mungkin tidak. Kita membeli kulkas, pasti ada buku panduannya. Kita beli mobil, pasti ada buku panduannya. Kita beli motor, pasti ada buku panduannya. Masuk sekolah, pasti ada panduannya. Menjadi profesor, pasti ada panduannya. Menjadi makhluk, menjadi pemimpin di atas muka bumi ini, pasti ada panduannya. Pada masa kemudian Nabi Musa, panduannya adalah Torah, Daud, Zabur, Yesus, Isa alaihissalam, Injil. Pada masa akhir sekarang ini, yang dibutuhkan adalah Al-Quran. Orang berakal cari kelemahan Al-Quran, silakan. 1400 tahun silam Al-Quran sudah ada. Ada yang bisa menemukan kelemahan Al-Quran sampai hari ini. Setitik pun, sehelai bulu di dalam Al-Quran pun tak ada manusia yang mampu menemukan titik kelemahan Al-Quran. Bayangkan. Bayangkan itu. Kalau sebuah kulkas punya buku panduan salah, tidak sesuai dengan prosedur kulkas, celaka. Kulkasnya akan meledak. Kulkas dikasih buku yang tidak sesuai dengan aturan penggunaan kulkas, pasti kalau bukan koslet terbakar rumah itu. Mobil dikasih panduan yang tidak sesuai dengan mobil itu, pasti kalau tidak tabrakan meledak dan seterusnya. Alam semesta ini kudu punya buku panduan untuk manusia jalankan. Bagaimana tatanan hidup umat Islam yang Anda lihat secara keseluruhan? Oke lah, ada yang membuat kesalahan, ada yang melakukan kistru. Itu oknum, tapi lihat tatanan kehidupannya secara menyeluruh. Begitu maghrib datang, coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia bagian timur, maghrib. Beberapa sejenak kemudian, bagian barat menyusul, bagian utara menyusul, bagian selatan menyusul. Pindah ke Malaysia, berurutan. Jadi kalau kita naik ke atas langit, ke atas di udara ini, andaikan pesawat itu bisa berhenti, suara azan di atas muka bumi ini nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Bumi ini akan bergelombang suara azan itu. Allahu Akbar. Belum selesai bagian utara, disambut. Allahu Akbar. Belum selesai di selatan, disambut lagi. Allahu Akbar. Nggak ada berhentinya tuh, suara azan itu. Umat Islam itu begitu. Sekali sujud seluruh bumi. Allahu Akbar. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Tetapi manusia semuanya akan datang kepada aku, sujud menyembah beribadah kepada aku. Coba itu, andaikan alam semesta ini sebesar kelereng atau sebentar bola voli, lalu kita melihatnya apa yang dilakukan oleh umat Islam di atas muka bumi. Indah sekali gerakannya itu. Andaikan bumi ini seperti bola, ya. Andaikan bumi ini seperti bola, begitu azan maghrib berkumandang, kita akan melihat betapa indahnya umat Islam itu berbondong-bondong ke rumah ibadah mereka. Kemudian mereka serentak sujud, bergemur sujud itu. Allahu Akbar, sujud semua menuju satu arah. Berdiri mereka. Sami'allahu liman hamida. Allahu Akbar. Inilah sebenarnya yang menjaga kestabilan kehidupan di atas muka bumi ini. Apa itu? Salatnya umat Islam yang berkesinambungan, yang selaras dengan zona kehidupan bumi alam ini. Andai saja umat Islam itu tak ada yang melakukan salat, yakin dan percaya kehidupan di muka bumi ini tidak akan ada keseimbangan. Umat Islam yang membuat pola itu. Begitu azan berkumandang, ketika dunia ini seperti bola dan kita akan melihat tarian yang begitu indah, gerakan yang begitu sempurna. Masya Allah,
Dan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Ini yang terkait dengan ketetapan tadi. Buku panduan yang tadi. Ini. Makanya dikatakan di tradisi Islam, selama masih ada orang yang melafazkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, dunia tidak akan kiamat. Tapi kalau sudah Al-Quran hilang, penghafal-penghafal Al-Quran sudah pada meninggal, orang-orang alim ulama sudah meninggalkan bumi ini, semua kerusakan ada di mana-mana terjadi, maka percaya itu tanda-tanda dunia sudah akan punah. Tapi selama masih ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbar, dunia ini akan terus berkesinambungan kehidupannya. Ini yang perlu saya katakan kepada saudara, bahwasanya ya, solusi kehidupan kita ini hanya Al-Quran. Zamannya Nabi Musa yang dibutuhkan manusia adalah bebas dari tekanan Fir'aun. Laut dibelah. Oke. Zamannya Nabi Isa yang dibutuhkan orang adalah pengobatan-pengobatan untuk mengalahkan kemudian sihir-sihir, melumpuhkan semua pemahaman-pemahaman bahwa orang yang menemukan ilmu kesehatan itu tidak ada bandingannya. Ternyata Isa datang jauh lebih hebat dari mereka. Apakah masih kita butuhkan orang buta bisa dipelip matanya? Apakah masih itu yang kita butuhkan? Tidak. Ilmu kedokteran sudah melakukan itu. Lalu apa yang dibutuhkan di akhir zaman oleh manusia? Hukum-hukum. Kok bisa hukum-hukum yang dibutuhkan? Yes, karena semua unsur, semua sudut, semua komponen yang ada dalam kehidupan manusia sudah sampai kepada puncaknya. Teknologi, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, apalagi semua sudah sampai pada puncaknya. Lalu apa yang dibutuhkan? Belah laut? Bukan. Bangkit ke orang mati? Bukan. Yang dibutuhkan apa? Hukum-hukum panduan. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak bisa, ini larangan, ini perintah. Jadi dengan kesempurnaan kehidupan umat manusia, lihat umat Islam. Mereka punya kendaraan mewah, mereka punya rumah mewah, mereka punya harta berlimpah, mereka punya pangkat yang tinggi. Tetapi mereka tidak pernah lupa ketika maghrib datang, mereka menanggalkan semua hartanya, menanggalkan semua pangkatnya, sujud mencium bumi. Itu yang dibutuhkan manusia saat ini. Bukan belah lautan lagi. Bukan membangkitkan orang mati lagi. Yang dibutuhkan manusia sekarang ini adalah panduan. Bagaimana caranya aku menyembah kepada Tuhanku? Bagaimana caranya aku beribadah kepada Tuhanku? Bagaimana caranya saya berhubungan dengan orang tuaku, dengan saudara-saudaraku? Bagaimana saya berhubungan dengan keluargaku? Bagaimana saya menata rumah tanggaku? Bagaimana menata pemerintahanku? Bagaimana menata kemasyarakatanku? Yang dibutuhkan adalah Al-Quranul Karim. Hukum Allah. Hukum pencipta kita yang kita butuhkan. Bukan yang lain yang kita butuhkan. Tengok Barat saat ini. Mereka sudah mencapai bulan. Tetapi apakah mereka bahagia? Tidak. Mereka masih mencari kepuasan batin. Mereka muaranya kemana? Eropa sekarang lagi berbondong-bondong menuju kepada masjid. Kenapa itu? Ternyata setelah manusia mencapai puncak kejayaannya, yang dibutuhkan adalah Tuhan. Yang dibutuhkan adalah pencipta. Bukan yang lain. Ya untuk itulah bagi kami umat Islam, saya khususnya, keberadaan saya di dunia apologet seperti ini, itu bukan cari nama, bukan cari tenar, bukan cari harta, bukan. Tapi semata-mata ini tujuannya, menyelamatkan minimal orang-orang yang masih punya hati untuk bertuhan. Menyelamatkan jiwa-jiwa yang hampa mencari penciptanya. Ini tujuannya. Bukan hanya keluar-keluar maki-makian, bukan. Tapi saya yakin dan percaya di setiap lisan para apologet muslim akan melahirkan orang-orang yang masih bisa menemukan kebenaran itu. Takbir, Allah Akbar. Keselamatan itu kita yang menentukan. Hidayah itu adalah hak prerogatif setiap insan. Bukan paksaan, bukan tendensi jabatan, pangkat, duit, atau mayoritas, atau minoritas, atau suku ras, bukan. Tetapi keselamatan itu hanya ada pada diri orang masing-masing yang diberikan oleh penciptanya melalui hidayah. Saya rasa itu, saudariku, saya hanya bisa memberikan ini
Ya, sekarang tugas dirimu lah untuk menentukan sikap apakah masih ingin terombang-ambing tanpa ada ketetapan, tanpa ada ketentuan hidup. Karena kalau dalam Islam itu, begitu Anda melangkah masuk ke dalam Islam, demikianlah keadaannya dirimu. Apa itu? Hidup di bawah tuntunan Tuhan. Hidup di dalam aturan Tuhan. Kalau tidak mau hidup di dalam aturan Tuhan, keluar dari Islam, cari agama-agama yang lain. Oh, di agama lain juga ada ketetapannya. Ketetapan-ketetapan di luar agama lain selain Islam itu adalah ketetapan yang dibuat-buat sendiri. Kalau di Islam ada panduan dari kitab sucinya. Mereka ibadah minggu, mana perintahnya ibadah dari kitab sucinya. Mereka Natalan, mereka kemudian tahun baruan, kebangkitan dan seterusnya. Mana kitab sucinya memerintahkan? Gak ada. Tapi kalau di Islam, ruku ada perintah, sujud ada perintah, berjalannya seperti apa, duduknya kayak mana, cara bicaranya seperti apa, semua diatur di dalam Islam. Karena memang aturan yang kita butuhkan saat ini. Kita sudah ada semuanya. Dunia sudah kita genggam. Yang kita butuhkan sekarang adalah aturan ilahi. Sekira begitu dari saya. Mohon maaf jika berlebihan. Mohon maaf juga ketika kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teraplikasi dalam kehidupan saya pribadi dan juga teman-teman muslim yang mendengarkan. Demikian, silakan dilanjut sama yang lain. Barakallah. Oke. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, semua Nangis tergantung beneran dari- saya. Nangis beneran saya. Tadi cuman ece-ece, sekarang beneran saya. Bang Cuma, Gimana? terima kasih sama Bang Kores ya. Terima kasih banyak. Iya, Kenapa? insya Allah Melalui sama-sama. Bang Cuma ya sama Bang Kores. Mungkin aku dapat hidayah. Amin. Alhamdulillah. Aku mau Amin, amin. mau syahadat tapi besok boleh nggak Bang? Boleh, bisa. Karena sekarang kan lagi tidur, badannya tuh belum bersih gitu kan. Alhamdulillah. Bisa. Silakan Bapak. Terima Bisa. kasih. Ini satu lagi, kemarin itu hari saya pernah mimpi kan Bang. Bang Juma datang gitu kan di mimpi. Bang Juma datang pakai baju putih gitu kan. Saya bilang sama suami juga itu kemarin. Dan, pakai baju putih, aku bilang Bang Juma tuh datang, aku bilang kan aku di depan rumah. Aku lagi pegang handphone, tapi Bang Juma datang ngambil handphone aku bilang gitu, tapi Bang Juma gak ngomong apa-apa kayak gitu kan. Gak ngomong apa-apa, Bang Juma dia diam aja, tapi dia ngambil handphone aku, dia foto-fotoin sekeliling aku aja, diputus sama handphone aku, dibawa pergi, aku bilang gitu. Ya mungkin lah kata suami, mungkin itulah jalan untuk kamu tuh ini lagi kayak gitu. Makasih ya Bang Juma ya Bang Kores. Iya, saudari. Aku kenapa sih? Ngapain aku nih? Kemarin itu kan Bang Kores tuh ada debat tuh sama orang Kristen gitu kan. Oh, Bang Kristennya kan nanya tuh. Makanya lu Kores standby lu sih Jung. Hilang-hilang. Capek habis dia ngomong benerin. bola-balik. Benerin ini. Keramik lepas. Ya. Kan dia bilang Tuhanmu itu di mana? Dia bilang gitu kan. Terus Bang Kores kan jawab. Dia bilang Tuhan kami itu ada apa bilang lupa saya kan. Terus Bang Kores, tahu bisa nggak ngelihat bumi gitu kan? Tapi bumi itu ada, tapi kamu bisa melihat nggak bisa. Kamu melihat Amerika luar negeri gitu nggak bisa, tapi negeri itu ada. Nah gitu loh, semakin besar pertanyaan kamu semakin besar pula apa ya, lupa aku ya. Ya, semakin besar subjeknya semakin nggak bisa kita melihat itu ya. Nah, Oh, betul, Masya itu, Allah. Bang. Nah dari itu kan malamnya saya mikir untuk nggak tidur, saya dua malam sama suami saya tuh cerita aja dari semalam tuh 2 malam ya. 2 malam dia gak tidur mikirin lu Kores. Suami Muslim atau Kristen? Dia Muslim. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah tuh, gampang itu. Tinggal, heeh. Nah itu jadi dia pun nuntun gitu. Aku bilang mau naik lah, aku mau ngomong sama Bang Juma gitu. Ya suruh naik gitu. Jadi Ya, boleh nambah sedikit. aku sama suami Apa yang lu nambah, lu ngurangin jatuhnya lu. Lu diam aja udah dulu. Orang mau menuju ini.
Terus kalau gitu kan tadi Gurunda udah indah banget ngejelasin. Terus debat-debat udah sering nonton. Sisa apa yang menghambat untuk syahadat? Kalau bisa percepat ya percepat aja, Ukti. Sis. Iya bang, besok Oh. malam lah gitu. Saya persiapin dulu apa gitu. Di sini kan mau kata suami ke mau ke Duri sedikit gitu. Jadi Oh iya toh. Semangat. Semoga Allah jaga selalu jalan menuju iman yang Allah ridhoi, satu-satunya iman yang Allah ridhoi yaitu Islam. Amin amin Allahumma amin. aku juga mau beli hijab dulu gitu kan. Malah. Oh, langsung berhijab ya? Alhamdulillah. Keren euy. Ya sampai belajar. Masya Allah. Mbak Renita, waktu mikirkan Kores, Allah. suami marah nggak? Enggak, malah dia senang. Pertanyaan gitu. kayak orang bego. Bukan mikirin Bang Koresnya. Renita ini sering ke sini. Cuman kalau terjadi diskusi dia nggak ngomong. Nah pas udah selesai diskusi dia malah pergi kabur gitu. Sering ke Kemarin dia sini. naik, Mbak, kemarin naik, cuman aku jaringannya itu hilang gitu, dia malas naik lagi. Karena udah rame juga di atas kan, jadi malas naik gitu. Udah, Mbak, persiapkan aja besok. Ya boleh nambah dikit. Nggak lu boleh ngurangin. Aldo, nggak Lu boleh. ngurangin lu. Tapi kita dengarkan aja Ya, lah. kita Mungkin dengar begitu. lagi, Coba, Dok. coba Nggak silakan, Aldo, silakan. nggak lu turun aja Aldo turun. Biar dia Khawatirnya kita tambahkan, di framing. nggak apa-apa. Silakan. Iya, iya. Silakan, silakan. Saudara Aldo siapa? Kamu ingin membaptis tapi alhamdulillah justru yang ada ingin disadatin. Gimana itu, Bung? Lu sih ngomongnya aneh-aneh kan, jadinya ada yang mau syahadat. Aneh-aneh sih ngomongnya Aldo. Syukur. Ya maksudnya mau nambah dikit aja, bukan mau gimana ya? Ya silakan Bang, mungkin mau sadar juga silakan. Lo mau mualaf juga, alhamdulillah. Ya elah. Oh, Ya mau nambah kayak dikit Ya, aja. Bang Kasih, Bang Kores ya terima kasih banyak. Besok Iya, aku saudariku. Tanya ya. Insya Allah. besok jam Ya, berapa? amin. terserah Mbak Renata, terserah. Iya, kita ikut Jam waktunya 10 aja. malam atau jam 9 boleh. Malam. Boleh. Nah, Malam aja jam pada Isya, beres Isya ya, Ukti. jam 9 berarti itu. Oh, Jam enggak. 8. Jam 8. Ini di mana? Duri itu WIB ya? Hah? Rumahnya WIB nggak domisilinya? Waktu Indonesia Barat nggak? Di sini lewat 1 jam Bang di Kalimantan. Gua Kalimantan, berarti jam 9 Kalimantan. betul. Heeh. Hah? Betul, Rek. Jam 9 dari sana. Sana Di sini jam 8. sini, 1 Sama jam. sama Makassar kayaknya dengan Kalimantan. Oh, Wita. Ya, Wita. Oh, oke. Berarti besok jam 8 di sini ya, di kami ya. Betul. Jam 8. Ya. Berarti jam 7 di sini. Di sini. Lah, Mau apa? mananya betul nih. Kalau gini, kalau jam 8 di kami ke Bang Cuma jam 9. Kok ke Mbak Renitanya jam 7? Oh iya ya, lu. Ah, Mbak Rini Itulah mau tadi. Itulah tadi yang saya jelaskan bahwa di dunia ini, di bumi ini orang sholat itu tidak pernah putus. iya, azan 24 jam. 24 jam azan itu. Mbak Rini besok mau open cam nggak? Ini supaya di follow biar 1000. Boleh, boleh. Ya. Mau Bunda, omongkan Bunda biar 1000 Bunda. Kukira si Munir mau ngomong. Aku mau lihat coba kalau Munir yang ngomong. Ya, kalau aku ngomong nggak bakal ada yang mau, serius. Padahal aku udah nunggu ini. Coba aku mau lihat kalau si Munir yang ngomong. Tuh belum ada itu udah di follow. Oke ya 1900. Nah, kalian kalau masih setia di Komal aku follow tuh Renita ya. Karena besok dia mau on cam, dia mau alam. Kalau kalian nggak mau follow, sepak kalian semua di bawah ya. Ayo follow cepat. Alhamdulillah. Pak nggak tuh. Ya sudah ya Mbak. Bang Belum, Yumar, belum. terima kasih banyak. Ya besok jam 9 ya. Sama-sama saudariku, ya. insyaallah. Barakallah. Jangan turun dulu Mbak Renita biar di follow. Tunggu Mbak Renita lagi di follow itu. Tunggu jangan turun dulu. Tunggu di follow. Tengok tadi
Tahu nggak followers dia tadi di bawah 100. Ini cepet banget ini, udah mau 400, cepet banget tuh. Memang takut kali kalian sama aku ya. Kalian follow dia 1900. Jangan sampai aku sepak kalian di bawah itu ya. Cepetan. Aldo, Follow dia. udah jadi baptis lagi tuh. Yang lu sih tuh. Si Kores Kayak lagi. gitu lah. Si Kores 1 hari 3 kali dia ngomong di follow gak bisa 1000. Pas giliran aku ngomong hitungan 5 menit 1000. Wah memang nih si Kores nih. Ini semua akun si Kores tuh udah 1000 semua. Oke, udah mau 500 cepetan. Yang lama-lama kalian follownya dia mau turun. Lambat kali kalian kerja. Anjir. Kan masih banyak orang di atas, mungkin mau Lambat kali kalian kerja. Udah mau itu 500 baru. Cepat tuh. Itu bukan yang 900 itu bukan koin, itu follow dia juga bergetung. Lambat kali kalian wah. Percuma masih makan kalian. Kampret. Cepat dikit, dia mau turun itu. Yang 1800. Ngapain kalian di situ gak follow dia? Udah bunda. Tapi kok gak 1000? Udah Nyonya Esti apa yang udah? 1000-nya lama kali. Iya. Itu ada yang cari kacamata lagi, Bun. Udah tante, sudah. Tapi cemana itu belum 1000, 1800 kalian di sini. Lama kali dia kalian follow 1000. Udah tuh kok 1000 saja belum kah? Coba nih sampai repotan aku ngomong. Woi, baru 500 itu mana kalian kerja ini? Lambat kali kalian. Jangan-jangan banyak yang konten di bawah ini, Bun. Jangan digaji lah kalau gitu. Agak aku kasih makan kalian besok. Udah 1000 belum itu masih itunya belum. Udah lama kali pun kalian. Ya? Jangan-jangan banyak yang oten di bawah ini. Udah belum 1000 belum. Jangan-jangan oten ini di bawah ya, bukan muslim ya. Kalian yang 1000 orang oten kalian di bawah ya. Yang 800 yang muslim. Lama kali kalian. Udah belum 1000. Belum, cepetan. Kerja kalian. Udah Bun, udah tante, udah semua. Baru 500 ya, baru 500. Terus sisanya kemana? Belum 1000 belum. Mungkin numpang tidur aja semua nih. Entah gak ada otak kalian. Yang 1000 senang. Aldo, besok kemarin lagi Aldo, misal itu bila mau baptis saya siapa tahu ada mualaf lagi Aldo gitu. Iya Aldo. Yalah. Sisanya tidur nih orang ini. Aldo, tadi ada yang mau disampaikan apa Aldo? Silakan Aldo. Udah Aku mau tante. sampaikan Sisanya Tante Renita. Ingat kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun yang datang Di kepada mana Bapa itu kalau tertulis? tidak Di mana melalui itu aku. tertulis? Basi. Udah. Basi tuh. Ayat pemungkas. Di mana? Oke, Mbak Renita, itu kayaknya sisanya orangnya lagi tidur. Itu udah ada 500 lebih yang follow. Berarti kan cuma 5 menit udah 500 loh yang follow. Nah, besok lah disambung lagi yang follow ya. Kemungkinan mereka tuh tidur itu. Iya, Besok yang follow lagi ya. Ya. Ingat, besok jam 8 malam kalian standby. Tapi kalian jangan standby jam 8 ya, dari aku live lah. Aku live pagi-pagi kalian standby. Jangan udah malam kalian baru standby. Sepak juga kalian. Ya. Sudah malam ya Mbak, Bang Juma, Bang Kores, terima kasih. Ya, iya. Kau lagi Renita, aku yang nyuruh orang itu follow kau bilang makasih Bang Juma. Bukannya sama aku. Sama aja pun kau. Terima kasih Bunda cantik. Gitu. Oke, sama-sama. Dia dibilang cantik. Astagfirullahaladzim. Lihat. Aldo mau baptis Bang Juma lagi. Siapa tahu ada mualaf lagi nanti. Mau Jangan baptis gitu lagi loh. besok.